Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? I hope all of you in the good condition. Amin. Alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di unit 2 ya. Sekarang buka bukunya halaman 21. Baik, kalau kemarin kita sudah mempelajari poin 1 dan 2 yaitu expressions of self-introduction dan introduce someone to other, hari ini kita akan mempelajari pronouns yang dimana ada subject pronouns dan object pronouns. Nah, sebelum kita lanjut, Mem mau beri penjelasan sedikit agar kalian lebih mengerti. Oke? Jadi dalam bahasa Inggris ada namanya part of speech. Salah satunya adalah noun. Nah, apa itu noun? Noun itu adalah kata benda. Nah, kata benda ini ada namanya living noun dan non-living noun. Benda hidup dan benda mati. Apa saja contohnya? Yang pertama ada person atau orang. Contohnya di sini Muhammad dan Wulan. Muhammad itu male laki-laki, Wulan itu female perempuan. Kemudian place tempat, school, class, kantin. Kemudian things benda, book, pen, handphone. Kemudian yang terakhir animals binatang, cat, fish, and dog. Jadi person and animals ini termasuk living noun atau benda hidup. Sedangkan place and things itu adalah non-living noun atau benda mati. Oke, sekarang kita pindah ke pronouns. Nah, apa itu pronouns? Pronouns adalah kata ganti benda. Nah, di sini penjelasan lengkapnya, pronouns adalah jenis kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda, noun, atau kata yang menggantikan nama orang, tempat, benda, atau hewan. Nah, pronouns berguna agar kita tidak mengulang-ulang kata. Yang bagaimana dimaksud mengulang-ulang kata itu? Coba lihat contohnya di sini. Bilal is a boy. Bilal is a student. Bilal likes to play badminton. Jadi, kata Bilal di sini sudah diulangi 3 kali. Nah, yang akan kita pelajari bagaimana cara mengganti kata Bilal ini. Coba kita lihat dulu polanya ya. Coba perhatikan di sini. Di sini ada penjelasannya. Singular itu tunggal. Kemudian plural itu jamak atau lebih dari 1. Kemudian female perempuan, male laki-laki, netral adalah netral. Jadi perhatikan yang di sini agar lebih paham penjelasan yang di sini ya. Yang ini. Oke. Yang pertama orang pertama tunggal. Subjek pronounnya I, objek pronounnya my. Artinya saya. Kemudian orang kedua tunggal. Subjeknya you, kemudian objeknya you. Artinya kamu. Kemudian orang ketiga tunggal, laki-laki. Subjeknya he, objeknya him. Berarti dia laki-laki. Kemudian orang ketiga tunggal, perempuan. Subjek pronounnya she, objeknya her. Dia perempuan. Kemudian orang ketiga tunggal, netral. Jadi subjeknya it, objeknya tetap it. Jadi netral ini maksudnya di sini bisa jadi itu benda, bisa jadi itu hewan, bisa jadi itu tempat. Oke? Kemudian di sini lagi ada orang pertama
jamak, yaitu subjeknya we, kemudian objeknya us, yang artinya kami atau kita. Kemudian orang kedua jamak, ada you ya. Jadi you itu bisa singular, bisa plural, tergantung konteksnya. You, kemudian objeknya tetap you, artinya kamu. Kemudian orang ketiga jamak, subjeknya they, objeknya them, yang artinya mereka. Oke, nah kapan kita pakai subject pronouns dan object pronouns? Coba mari kita lihat contohnya. Jadi subject pronoun digunakan di awal kalimat. Di awal kalimat ya. Subjek itu sebagai pelaku. Nah, di sini ada bagian A, I am 16. Saya 16 tahun. Di sini I-nya awal kalimat ya, sebagai pelaku. Jadi saya 16 tahun. Kemudian you seem upset, kamu terlihat marah. Kemudian Andy is angry and he wants to Tanya apologize. Seperti contoh yang bagian pertama tadi, yang paling awal, di sini ada kata Andy. Andy sedang marah dan dia ingin Tania meminta maaf. Jadi untuk pengulangan kata Andy, kita menggunakan kata he di sini. He wants to Tania apologize. Kenapa dia ditaruh he di sini? Karena Andy itu orang ketiga tunggal, dia laki-laki. Makanya kita taruh he di sini. Kemudian contoh berikutnya, Dina is a student. She goes to school every day. Sama seperti Andy, Dina ini orang ketiga tunggal. Hanya saja dia perempuan. Makanya kita taruh di sini she. She goes to school. Kemudian, this table is old. It needs to be repainted. Meja ini sudah tua. Meja ini butuh dicat kembali. Nah, di sini kita gunakan kata it untuk tidak mengulang kata table lagi. It ini mengartikan ini butuh dicat lagi. Kata it ya, karena ini table ini kan benda, jadi pakai kata it. Kemudian we aren't coming, kita tidak datang. Kemudian yang terakhir, they don't like pancakes. Mereka tidak menyukai pancakes. Oke, sekarang kita pindah ke objek pronoun. Jadi kalau tadi subjek pronoun adalah pelaku, objek pronoun adalah orang yang dikenai perlakuan. Jadi biasanya pasti akan selalu di belakang kalimat atau di belakang kata kerja. Coba kita lihat contohnya yang pertama. Give it the book to me. Give the book to me. Berikan buku itu padaku. Jadi me di sini dari kata I. Berikan buku itu padaku. Kemudian the teacher wants to talk to you. Guru ingin berbicara denganmu. Dari kata you ya. Jadi objeknya tetap you. Kemudian Randy is hurt because Gino hit him. Jadi Randy kesakitan karena Gino memukulnya. Kenapa kita pakai him di sini?
Karena kita menggantikan objek dari kata karena kita menggantikan subjek dari kata Randy. Randy itu dia laki-laki. Makanya kita pakai him di sini. Kemudian Nino received a letter from her last week. Nino menerima sebuah surat dari dia perempuan minggu kemarin. Jadi her di sini dari kata she. Nino menerima surat dari dia. Entah itu siapa, saudaranya mungkin. Minggu kemarin. Yang jelas she her ini dari kata subjek she. Kemudian Dustin can find it. Jadi Dustin can find it ini it ini dari kata benda. Mungkin Dustin ini sedang mencari pulpennya, tapi dia tidak menemukannya. Jadi Dustin can find it. Kata it ya dari kata benda. Kemudian don't be angry with us. Jangan marah dengan kami. Jangan marah dengan kita. Us ini dari kata we. Kemudian tell them to hurry up. Beritahu mereka untuk cepat, untuk lebih cepat, untuk bergegas. Seperti itu ya. Them ini dari kata they, mereka. Baik, sampai sini saja penjelasannya. Jadi kalau subjek pronoun itu di awal kalimat, objek pronoun di akhir kalimat, di tengah kalimat. Yang jelas, objek pronouns adalah orang yang dikenai perlakuan ya. Kalau subjek tadi pelaku. Oke? Baik, penjelasannya sampai sini saja dulu. Nah, di akhir pembelajaran Mem mau kalian mengerjakan soal ini. Soal yang sudah Mem siapkan di sini. Bagaimana cara kerjanya? Mem berikan contoh ya. Pertama, underline the correct answer below. Jadi, garis bawahi jawaban yang benar di bawah ini. Contohnya, di sini ada dua pilihan, subject pronoun dan object pronouns. Nah, tugas kalian adalah untuk memilih yang mana yang benar. Coba kita lihat contohnya di sini. She, her never spoke to I and me. Jawabannya, she never spoke to me. Dia tidak pernah berbicara kepadaku. Di sini Mem garis bawahi kata she ya. She itu yang benar. She di sini sebagai subjek. Me di sini sebagai objek atau orang yang dikenai perlakuan. Jadi dia tidak pernah berbicara kepadaku. Nah, garis bawahi jawaban yang benar. Begitu juga nomor 1 sampai 10 ini. Kalian kerjakan seperti contoh soal yang sudah Mem berikan di atasnya ini. Oke? Dan dikerjakan nanti setelah selesai pembelajaran. Baik, sampai di sini saja penjelasan materinya kita untuk hari ini. Kalau ada yang tidak jelas, silahkan ditanyakan. Oke, thank you, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.